tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di samping itu pasti ada banyak proses atau peristiwa untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang peristiwa apa saja yang terjadi saat itu. Diawali dengan semakin terdesaknya Jepang dalam Perang Pasifik. Situasi ini mendorong Jepang untuk mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya janji yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Koiso, yaitu janji kemerdekaan. Kemerdekaan yang dikeluarkan tersebut berdampak pada terbentuknya suatu badan yang kita kenal sebagai BPUPKI atau Dokuritsu Jumi Kosakai pada 1 Maret 1945. Nah, tugas BPUPKI itu sendiri yaitu untuk merancang dasar negara dan undang-undang dasar yang diketuai oleh Rajiman Weddio Diningrat. Setelah tugas BPUPKI selesai, ada 3 tokoh BPUPKI yang dipanggil oleh Terauchi ke dalam Vietnam, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddio Diningrat untuk membahas masalah kemerdekaan. Hasil penting dari rapat tersebut yaitu membubarkannya BPUPKI dan membentuk badan baru yaitu PPKI atau Dokuritsu Jumi Inkai yang memiliki tugas utama yaitu untuk meneruskan tugas BPUPKI mempersiapkan kemerdekaan yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Lalu ada proses menyerahnya Jepang. Jepang menyerah kepada sekutu setelah dijatuhi bom atom oleh Amerika di 2 kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, akibat peristiwa tersebut, Jepang pada 14 Agustus 1945 menyerah pada sekutu tanpa syarat. Akibatnya terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Mendengar berita tersebut, para pemuda di Indonesia memanfaatkan hal tersebut dengan mengadakan pertemuan atau rapat di gedung bakteriologi yang digagas oleh Komite Van Eck di Menteng 31 yang membuahkan hasil usulan kemerdekaan harus dilaksanakan sesegera mungkin. Masalah terjadi ketika ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta yang saat itu menolak proses proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin dan menginginkan proses proklamasi dilakukan setelah sidang PPKI. Hal itu mendorong para pemuda di Indonesia untuk melakukan penculikan atau pengamanan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini bertujuan untuk menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Nah, dari hasil penculikan atau pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta tadi, ditemukan titik terang di mana golongan muda dan golongan tua sepakat untuk membacakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, peristiwa ini dikenal dengan istilah kebulatan tekad. Lalu, apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita setelah peristiwa tersebut? Nah, para pemimpin kita mulai nih untuk melakukan perumusan naskah proklamasi yang dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Adapun tokoh yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi tersebut adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Lalu, naskah proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Ada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan ini dilakukan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ada penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Nah, saat itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang berita kemerdekaan Indonesia. Adapun media yang digunakan untuk penyebaran berita proklamasi kemerdekaan ini yaitu melalui pamflet dan surat kabar. Surat kabar yang berperan dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu Suara Asia dan Cahaya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.